Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai peran bahasa dalam pendidikan. Saya Januarino Kanawadu. Saya Jelita Saik. Saya Eka Lakalau. Saya Eneri Lapuling. Saya Angelina Linome. Selamat menyaksikan! Bahasa merupakan unsur paling fundamental dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi dan juga sebagai ungkapan ekspresi pikir dan rasa. Dalam dunia pendidikan, bahasa menempati fungsi yang sangat strategis sebagai media utama dalam penyampaian informasi dan pembentukan karakter peserta didik. Melalui bahasa, pengetahuan dapat disampaikan secara baik dan komunikasi antara peserta didik dan juga pengajar dapat berjalan secara efektif. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu bahasa sebagai media utama komunikasi pendidikan, di mana bahasa ini merupakan jembatan utama dalam komunikasi pendidikan yang menghubungkan peserta didik dan guru, bisa juga mahasiswa dan dosen, di mana komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pesan pengajaran yang diterima dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik, bisa juga dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Di mana penguasaan bahasa yang baik oleh guru atau dosen itu akan mempermudah penyampaian materi yang kompleks dan abstrak sekalipun. Di sisi lain, mahasiswa yang mengerti dan mampu menggunakan bahasa dengan baik akan lebih mudah memahami pelajaran dan dapat berinteraksi dengan sesama, di mana komunikasi antara peserta didik dan guru atau dosen dan mahasiswa memperkuat proses pembelajaran kolaboratif dalam diskusi kelompok, debat, dan juga presentasi. Karena kemampuan berbahasa ini menjadi faktor penting untuk saling bertukar gagasan dan memperdalam pemahaman materi. Baik, kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu bahasa sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan. Nah, seperti kita tahu bersama, bahasa adalah alat utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, buku teks, modul, materi ajar, serta sumber belajar lainnya, semuanya menggunakan bahasa sebagai media pengantar pengetahuan. Bahasa juga yang dipilih harus dapat menjangkau seluruh peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pemahaman. Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan yang menyatukan peserta didik dari seluruh daerah dengan ragam bahasa lokal yang ada. Nah, penggunaan bahasa Indonesia juga menjamin peserta didik dapat mengakses ilmu pengetahuan secara merata. Nah, selain itu, penggunaan bahasa yang tepat dan baik dalam penulisan ilmiah juga meningkatkan kualitas hasil belajar dan memupuk kemampuan akademik peserta didik dalam menguasai bahasa akademik seperti bahasa Indonesia yang baku, dan juga bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, di situ yang menjadi aspek penting yang mendukung keberhasilan akademis di tingkat lanjut. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan transfer ilmu, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter. Melalui bahasa, peserta didik belajar mengungkapkan gagasan, nilai, dan moral. Pembelajaran bahasa yang baik, yang menekankan aspek budaya dan etika, membantu mengembangkan sikap hormat, toleransi, dan empati. Kemampuan berbahasa yang baik juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Melalui tulisan, diskusi, dan debat, siswa dapat mengasah kemampuan analisis dan mengeksplorasi ide-ide baru. Penggunaan bahasa yang sopan dan santun maupun etis di lingkungan pendidikan juga melatih peserta didik bersikap santun dan menghormati orang lain yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Baik, kita masuk ke poin berikut, yaitu tantangan penggunaan bahasa dalam pendidikan. Berbagai kendala muncul dalam penerapan bahasa sebagai media pendidikan, di antaranya yang pertama, perbedaan penguasaan bahasa Indonesia di kalangan peserta didik yang datang dari latar belakang bahasa daerah yang beragam, menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, lemahnya kemampuan literasi dan minat baca peserta didik yang berdampak pada rendahnya daya tangkap pada materi. Yang ketiga, guru yang belum sepenuhnya menguasai pedagogi bahasa efektif, terutama bahasa baku dan bahasa akademik, menghambat proses pengajaran. Yang keempat,
pengaruh penggunaan bahasa asing dan media sosial yang kurang tepat juga berpotensi merusak kemurnian dan keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain, yang pertama, meningkatkan pelatihan guru dalam bidang bahasa dan metodologi pengajaran bahasa. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran literasi sejak dini secara bertahap. Yang ketiga, menumbuhkan budaya baca dan tulis dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Keempat, memperkuat penggunaan bahasa Indonesia baku dalam setiap aspek pembelajaran, namun tetap menghargai keberagaman bahasa daerah sebagai aset budaya. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk media pembelajaran bahasa yang menarik dan interaktif. Kami menyimpulkan bahwa bahasa memiliki peranan strategis dan multifungsi dalam dunia pendidikan, mulai dari media komunikasi pembelajaran, alat penyampaian ilmu pengetahuan, hingga pembentuk karakter peserta didik. Penguasaan bahasa yang baik merupakan faktor determinan keberhasilan suatu pendidikan. Oleh karena itu, upaya penguatan bahasa harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang holistik melibatkan guru, siswa, keluarga, dan juga masyarakat. Pendidikan tanpa bahasa yang efektif dan akan menghadapi hambatan besar dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Dengan demikian, bahasa adalah pilar utama yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan.